Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunisha dari Monte dari PGMI 3 ingin menyampaikan hasil reviewan saya yang berjudul tentang tata bahasa dan eksistensi ragam bahasa jurnalistik. Tata bahasa adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari kaidah-kaidah yang mengatur penggunaan bahasa. Tata bahasa merupakan ilmu linguistik atau ilmu yang mempelajari bahasa. Tata bahasa dalam bahasa Indonesia sudah diatur dalam buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Sejarah perkembangan ragam bahasa jurnalistik. Perkembangan bahasa jurnalistik di Indonesia dalam 4 dekade terakhir ini sangat pesat. Kepesatannya dapat terlihat jika kita membandingkan bahasa yang dipakai oleh berbagai surat kabar sekarang. Banyak istilah-istilah yang mulanya masih menggunakan bahasa asing, kini sudah ada istilahnya dalam bahasa Indonesia. Bahasa jurnalistik sebagai salah satu variasi bahasa Indonesia tampak jelas kegunaannya bagi masyarakat yang mendengarkan informasi dari radio setiap hari, membaca koran, tabloid, dan majalah setiap jam, menyaksikan tayangan televisi yang melaporkan berbagai peristiwa yang terjadi di berbagai belahan bumi. Semua berita dan laporan itu disajikan dalam bahasa yang mudah dipahami oleh khalayak. Mereka seolah-olah diajak untuk menyaksikan berbagai peristiwa secara langsung. Dengan demikian, bahasa jurnalistik itu menjadi bagian tak terpisahkan dalam karya jurnalistik. Faktor munculnya jurnalistik. Mengapa bahasa jurnalistik bisa timbul? Hal ini yang biasanya menjadi pertanyaan orang. Ada 3 faktor yang menyebabkan munculnya bahasa jurnalistik. 1. Karena keterbatasan ruang dan waktu yang dimiliki oleh wartawan dalam menulis berita. Maka, dengan bahasa jurnalistik, wartawan dapat menuliskan berita tanpa meninggalkan unsur-unsur pokok dalam berita tersebut. Yang kedua, kepentingan pembaca yang terbatas. Seperti orang yang bergegas pergi ke kantor, ia membutuhkan informasi dan tanpa membaca seluruh isi berita. Orang itu dapat mengetahui informasi apa yang terdapat dalam berita tersebut dengan hanya membaca headline atau lead berita atau paragraf utama dari berita tersebut. Dan yang terakhir, bahasa jurnalistik harus mudah dibaca oleh orang dengan tingkat intelektual minimal atau standar. Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.